Setelah Kevin Dix, sosok Ole Roumanie tiba-tiba muncul kembali setelah namanya diungkap oleh DPR. Menurut perwakilan DPR, Roumanie adalah pemain yang akan menjalani proses naturalisasi selanjutnya. Tapi hingga kini, Ole Roumanie memilih diam. Dirinya tampak tak mau buru-buru memilih masa depannya. Dan yang paling utama, tampaknya Ole Roumanie masih menunggu panggilan dari timnas Belanda. Panggilan yang hingga kini belum kunjung datang. Hal inilah yang harusnya segera dimanfaatkan oleh PSSI untuk segera membujuk Ole Roumanie agar mau membela Indonesia. Untungnya dalam hal ini, PSSI akan mendapatkan bantuan dari KNVB. Tentu sebuah hal yang cukup mengejutkan karena bukannya mencegah, KNVB malah membantu PSSI. Lantas apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, jika kita perhatikan saat ini sudah ada banyak pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka menyebar ke berbagai posisi, mulai dari penjaga gawang hingga penyerang. Dalam mendapatkan pemain keturunan tersebut, ada banyak kendala yang harus dialami oleh PSSI. Beberapa kendalanya ada yang mudah, namun ada juga kendala yang sangat sulit. Termasuk salah satu dalam kasus Marten Pas, kiper FC Dallas itu harus menunda debutnya bersama timnas Indonesia karena ia harus menjalani sidang dengan FIFA terlebih dahulu. Tak hanya itu, ada kendala lain yang sebelumnya dialami oleh PSSI. Kendala yang dimaksud adalah soal kemauan si pemain. Untuk kasus ini, Max Hilgers dan Kevin Dix bisa dijadikan contoh, di mana dua pemain tersebut adalah pemain yang sudah sangat lama dirumorkan bakal bergabung dengan Indonesia. Tapi mereka baru bergabung tahun ini. Usut punya usut, ternyata ada alasan mengapa baru bergabung ke timnas Indonesia. Alasan itu diungkap oleh Max Hilgers. Dia mengaku tak mau terburu-buru untuk bergabung dengan Indonesia. Karena bagi Hilgers, yang terpenting adalah tampil konsisten dulu bersama klub. Jika konsisten itu bisa dicapai, baru Hilgers memutuskan untuk membela Indonesia. Usaha dari pemain berusia 23 tahun itu akhirnya membuahkan hasil. Karena saat ini, Hilgers adalah pemain utama di FC Twente. Situasi yang saat ini dialami oleh Ole Roumanie. Apa yang dialami Hilgers sebelumnya, saat ini juga dialami oleh Ole Roumanie. Meski sudah lama dihubung-hubungkan dengan Indonesia, namun Ole belum mau memutuskan apakah membela Indonesia atau tidak. Alasannya adalah karena menurut Ole terlalu dini jika saat ini bergabung dengan Indonesia. Di usia yang masih 24 tahun, Ole ingin fokus tampil baik bersama klubnya dulu. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Sebuah kehormatan bagi saya. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, kata Ole Roumanie pada media. Potensi Ole Roumanie menunggu panggilan Belanda. Selain alasan tadi, bisa saja Ole Roumanie juga menunggu panggilan timnas Belanda. Soal panggilan ini potensinya sangat besar, mengingat striker yang dimiliki Belanda masih dapat dikatakan sangat kurang. Jadi untuk kedepannya, Ole Roumanie tinggal bekerja keras dan bermain bagus bersama klubnya. Jika itu bisa dilakukan, bukan tidak mungkin Ronald Koeman akan memberikan kesempatan kepada dirinya. Tapi Roumanie juga harus tahu tipikal dari Ronald Koeman, dia adalah sosok pelatih yang pilih-pilih dan kadang tidak adil kepada pemainnya.
sudah dapat lampu hijau dari KNVB. Soal Ole Romani sendiri, sejatinya PSSI sudah mendapatkan lampu hijau dari KNVB. Buktinya, Federasi Sepak Bola Belanda tersebut selalu membantu Indonesia dalam mengurus naturalisasi pemain. Hal ini diungkapkan oleh Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Menurutnya, KNVB telah berjasa banyak dalam proses naturalisasi di Timnas Indonesia. Dengan kita banyak mengambil pemain-pemain Belanda untuk dinaturalisasi, itu kan harus meminta izin terlebih dahulu kepada KNVB untuk proses perpindahan federasi. Artinya, kalau tidak dapat support dan tidak mendapatkan izin dari KNVB, proses naturalisasinya enggak bisa dilakukan. Jadi, selama ini sebetulnya KNVB sudah sangat mendukung program kita. Jadi, kami betul-betul berterima kasih kepada KNVB yang sudah memberikan ruang-ruang kepada kami untuk mengambil pemain-pemain mereka. Sebab, prosesnya mengharuskan perpindahan federasi, kata Arya Sinulinga dikutip dari Liputan 6 Sports. Kini semua tergantung Ole Romani. Jika KNVB sudah mengizinkan, kini semuanya tergantung kepada Ole Romani apakah mau atau tidak. Dan dirinya harus memilih apakah dicampakkan atau dihargai. Jika dicampakkan, maka Ole memilih menunggu Belanda yang sampai saat ini belum membutuhkannya. Jika dihargai, maka Ole harus memilih Indonesia, karena dengan begitu fans Garuda pasti akan selalu memberikan dukungan kepada Ole Romani, entah itu secara langsung maupun lewat media sosial. Meski terkesan gampang, tapi itu adalah pilihan yang sangat sulit bagi Ole Romani. Lebih lanjut, menurut prediksi dari kami, Ole Romani tetap akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Entah kapan waktunya, mari kita tunggu saja. Mungkin kasusnya mirip dengan apa yang dialami oleh Messi Hilgers dan Kevin Dix sebelumnya. Lagian di Timnas Indonesia, Ole Romani juga sudah mendapatkan banyak teman seperti Hilgers, Eliano Renders, dan tentunya Ivar Jenner yang merupakan rekan setimnya. Belum lagi dengan Jaitzas, sosok pemain yang pernah menjadi lawan Romani di laga uji coba beberapa waktu yang lalu. Jadi itulah cerita lanjutan dari Ole Romani, pemain yang dirumorkan bakal segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.